kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau bersama keluarga ya. Semua santri-santri pada suka, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan badan, sehatkan badan kalian, terutama anakku ya. Kalian terutama yang tahu dari orang tua didengar di sini tetap jaga kesehatan ya. Kita baca Fatihah satu kali dan juga sehat juga ya, seperti itu dalam bahwa sahabat Nabi pada saat boikot sampai ada sebagian sahabat menyembunyikan di ketiaknya makanan. Di ketiaknya sudah 3 bulan tidak makan. Maka apa yang dimakan? Dedaunan sembunyikan. Sehingga pada saat itu dilihat ya tinggal sedikit saja roti khubuz namanya kalau dimakan itu khubuz itu roti tawar itu yang dimakan buat ganjil perut. Itu kalau dikeluarkan kasihan sahabat yang lain tidak dapat makan. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat. Nah, walaupun begitu sahabat-sahabat ya, kemuliaan yang tadi itu didapatkan. Mengapa sahabat itu begitu mulia ya? Begitu mulia bukan karena mereka pintar. Sahabat itu bukan karena mereka alim ya, atau jadi profesor menemukan ini penemuan sahabat tidak ya. Malah mungkin yang banyak menemukan yang kalau bahasa kita yang canggih-canggih itu bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan sahabat, bukan ya. Akan tetapi yang mereka punya sahabat ini hanya satu, dan yang satu ini sehingga ucapannya baginda Nabi keluar. Apa itu? Mahabbah. Sehingga ucapannya Nabi almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahab yaumil qiyamah. Enak kita duduk ini. Insyaallah. Jazakallah khair. Ini sedap ini. Sudah, biarin aja di situ. Ya. Baik kan enggak ikut lihat ya. Ya. Perhatikan baik-baik anaknya. Bahwa sahabat itu yang dipunya cuma satu. Dan kekuatan mahabbah ini yang mampu menaklukkan dunia. Mereka tidak punya senjata banyak ya. Mereka tidak punya granat yang banyak. Mereka tidak punya apalagi ya, mungkin pada saat ini senjata yang ampuh untuk menaklukkan dunia. Tidak. Mereka punya satu. Yang satu ini yang membuat mereka mendapat jaminan surga bersama Nabi, yaitu mahabbah yang tadi. Almar'u ma'aman ahab yaumil qiyamah. Ini yang bisa sampai saat ini, jangankan di Indonesia yang sudah mayoritas Islam ya, dimanapun hatta di Amerika banyak orang Islam, penduduknya Muslim banyak. Silakan lihat di beberapa media. Di Amerika banyak. Di Cina banyak. Di Cina ya, kita lihat orang berumrah itu dari mana? Dari Cina. Banyak orang Islam. Padahal kalau secara apa istilahnya kecanggihan alat ketika dulu berperang melawan orang Romawi yang sudah maju, yang sudah mungkin bisa buat bom mungkin pada masa itu. Ya, ketika Rasulullah menaklukkan mengajarkan agama ke negara-negara lain, atau kalau bahasa kita mengutus untuk orang mengutus sahabat untuk mengajarkan agama Islam ke penduduk negeri yang lain ya, itu hanya modalkan satu itu, mahabbah.
Terus yang diajarkan apa? Tauhid. Yang diajarkan iman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Hanya itu yang diajarkan, sholat. Terus yang lain diajarkan hanya itu saja. Nggak pernah diajarkan, oh begini cara buat bom, begini. Padahal Rasulullah sudah memenangkan berapa puluh peperangan. Bukan hanya di dalam Makkah saja, akan tetapi melawan Romawi sampai khalifah-khalifah, sampai ya khilafah Utsmaniyah itu yang mampu menembus Konstantinopel ya, dengan ya kalau bahasa kita dengan perencanaan yang bagus. Tentunya luar biasa. Mahabbah. Nah dari mahabbah inilah Rasulullah mengucapkan satu ucapan, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Cukup cinta kepada guru kita, cukup cinta kepada pewaris para nabi, cukup cinta kepada ulama-ulama kita, cukup cinta kepada guru-guru kita. Itu sebagai modal kita kelak mendapat kebarokahan di kala kita besar. Cukup cinta. Gimana cara orang yang cinta? Ya tentunya taat. Apa yang disuruh nggak pernah kita disuruh begini terus, nggak pernah disuruh belajar itu dan ini. Jangan kita bilang seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Cukup khidmat suruh guru ini kerjakan. Karena sesungguhnya al-ilmu sirrun min sirrillah. Ilmu itu sir. Ilmu itu tidak terlihat. Dan ilmu itu nurun min nurillah. Itu cahaya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cahaya daripada kehendak Allah, kita tidak tahu kapan Allah masukkan ini. Oh berarti orang yang belajar itu dia tidak mendapatkan ilmu, berarti dia mendapatkan ilmu tapi keberkahan tidak mendapatkan. Bahkan kata ulama itu bukan ilmu. Berarti hakikatnya ilmu yang mana? Hakikatnya al-ilmu bil amal. Ilmu itu adalah sesuatu yang sudah dikerjakan, itulah ilmu. Kita pelajari, dikerjakan, itu ilmu. Makanya ya kemuliaan orang yang berkhidmat kepada gurunya itu dua langsung dia dapatkan. Selain dia dapatkan ilmu, maka dia dapatkan al-hikmah. Al-hikmah ini lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Ini yang dicari sama Bapak Maulana Syekh Pamekah itu al-hikmah. Ini hikmah ini, kalau orang dapat hikmah pasti dapat ilmu. Hikmah ini tidak bisa didapatkan hanya belajar. Hikmah ini tidak bisa didapatkan hanya belajar saja. Akan tetapi ya, hikmah ini tidak bisa didapatkan hanya belajar saja. Tidak bisa. Tapi hikmah ini baru akan didapatkan apabila berkhidmah ilmunya. Bapak Maulana Syekh itu khidmah kepada gurunya ya. Makanya beliau mendapatkan namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bisa disebut ilmu laduni, ilmu yang tidak dipelajari akan tetapi didapatkan. Dan Al-Mahfurullah mengarang satu sholawat yang disebut dengan sholawatul hikmah. Sholawatul hikmah yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa alihi wa zuriyati wa ashabi al-kitab wal hikmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dari zikr itu amalkan. Itu keistimewaan ya Al-Mahfurullah Bapak Maulana Syekh yang beliau karang ketika beliau memperdalami ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang tidak didapatkan. Dan Al-Mahfurullah pernah bilang satu kalimat, ilmu ini tidak aku dapatkan dengan belajar. Ilmu ini tidak aku dapatkan dengan belajar. Dengan apa? Akan tetapi maka beliau pernah bilang, guruku ya, cinta kepadaku bukan karena alimku ya. Aku bukan karena alim sehingga aku dekat dengan guruku. Pernah beliau bilang seperti itu ya. Kalau enggak kita percaya ya silakan cari di beberapa media masih tersimpan ya.
Bahkan guru-guru kita pernah bilang, guruku cinta kepadaku bukan karena kealimanku. Karena pada masa Rasulullah ada juga banyak yang alim, walaupun yang paling alim Bapak Maulana Syekh. Walaupun yang paling alim Al-Mufrah. Contohnya mana? Syekh Zakaria. Itu alim. Alim, bahkan Syekh Zakaria itu punya karangan tidak habis untuk dibaca. Ya. Tapi mengagumi guru besar kita Al-Mufrah. Walaupun begitu ya, tidak seperti ya ilmunya Al-Mufrah. Pokoknya ilmunya Al-Mufrah ini ilmu hikmah. Ilmunya Al-Mufrah ini ilmu hikmah. Ya. Ilmu hikmah yang ya, kalau bahasa kita yang didapatkan dengan berkhidmat kepada guru. Seperti itu Al-Mufrah. Aku ini dicintai oleh guruku bukan karena alimku. Karena banyak yang alim pada saat itu. Syekh Zakaria itu penduduk Makkah asli yang lahir di Makkah, yang minum air Zam-Zam dari sejak mungkin masih dalam perut gitu, minum air Zam-Zam. Bahkan orang Arab sendiri, Makkah sendiri, tentunya kealiman dan apa istilahnya alim, tapi jauh lebih alim Al-Mufrah Bapak Maulana Syekh. Ya, kalau orang Makkah alim itu biasa, tapi kalau orang Lombok alim itu luar biasa, karena bukan bahasanya ke bahasa Arab itu ya. Sehingga apa yang terjadi ya, apa kata beliau, guruku cinta kepadaku bukan karena alimku, akan tetapi karena aku berkhidmat kepada guruku, karena aku tidak pernah menyakiti hati guruku. Itu kata Bapak Syekh. Itu kata Bapak Syekh. Nah setelah itu beliau lihat sampai sekarang di mana-mana ada Ramadan, sampai ke penjuru, bisa dikatakan penjuru Nusantara Nahdlatul Ulama. Ya, dimanapun orang mengenal Nahdlatul Ulama. Kalau bukan karena wali dulu yang apalagi yang membuat organisasi ini gak akan abadi. Itu bukti kewalian beliau. Ya sama dengan Pak Sukani ya, guru kita, ayahanda kita semua ya. Ayahanda kalau bukan karena wali, Pak Suka itu sudah akan mati. Kalau udah mati pemimpinnya, biasa santrinya akan berkurang, bahkan bangunan-bangunan cabang bahkan mati kalau bukan wali. Karena yang mengutus beliau dulu ke Sumbawa itu wali, Sultan Aulia Al-Mufrah. Sehingga beliau tidak akan mengutus seseorang kecuali beliau tahu bahwa ada kelebihan di seseorang itu. Al-Mufrah dulu yang utus guru kita ya, pendiri Padesukani, pendiri pondok Padesukani. Ayo walaupun mati pendirinya, ada cucu beliau yang melanjutkan, tambah tersebar di mana-mana. Di Teguh ada maju seperti ini. Itu bukan karena kita, akan tetapi karena pendirinya yang wali. Kita yakin. Buktinya ini ya. Buktinya di beberapa tempat ada cabang. Ada di Jawa ada cabang. Ya. Insya Allah ya, seperti itu ya, bersyukurlah kalau kita sudah mondok di tempat pondoknya para wali itu, bersyukur ya. Bersyukur, udah jangan lihat yang lain-lain, cukup bismillah ya, didapatkan diri. Ilmu itu ya, karena orang pintar sekarang belum tentu sukses. Orang pintar banyak, sukses belum tentu. Teman kita banyak yang di Mataram sekolah ya, banyak yang di Mataram sekolah ya, pulangnya jadi apa ya, pengangguran. Kita tidak salahkan, mungkin belum dapat jauh, tapi saya ya seperti itu ya. Di Mataram habiskan duit orang tua ya, seperti itu. Kalau secara logika ya, anak ma'had ini sebenarnya jauh akan jadi pengangguran daripada anak yang di Mataram. Itu logika. Secara logika ya, yang sekolah di ma'had akan jauh lebih banyak dari pengangguran, karena tidak pernah belajar ilmu umum masalahnya. Tidak pernah belajar ilmu bisnis, hanya belajar pola musolifu, wirid, zikir, sudah hanya itu dipelajari tiap hari. Secara logika mereka akan lebih banyak dari pengangguran.
Tapi secara hitung kebarokahan jangan tanya. Mereka berjumpa sama ulama tiap hari, tiap malam mengkaji kitab para ulama, yang akhirnya pulang-pulang pada buat pondok santren. Bukan hanya formal yang didirikan, ya, yang bahkan ada yang sampai punya bertingkat-tingkat pondoknya, maju. Ada yang tingkat nasional pondoknya, nasional boarding school, pondok santren taraf nasional. Padahal apa? Kalau musuh itu saja. Bahkan yang tamat-tamat Mataram banyak mengabdi di tempatnya tadi itu, alam mahatnya tadi. Padahal apa? Yang secara logika mereka yang di Mataram duit jauh lebih banyak habis, kemudian itu dan ini, bayar kos-kosan, bayar atau belum jurusan yang mumpuni jurusannya, misalnya diploma jurusannya itu dan ini, ya, biaya besar. Ya, akan tetapi ya Allah sembunyikan ya kebarokahan itu, ya, dan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kita tidak bisa ponis, oh ini sekarang dia hilman saja dia kerjakan. Kita tidak tahu setelah dia tamat mungkin dia jauh lebih sukses daripada orang yang tidak, daripada orang yang pintar. Ada seperti itu jauh lebih sukses walaupun dia biasa-biasa saja. Ada cerita sedikit ya, ada teman yang baru ya. Dia ini kurang lebih dari dari Lombok Tengah, dari Pemekop ya, kurang lebih seperti itu. Apa tidak sebutkan namanya ya. Itu di Ma'had ya, dia suka duduk di tengah, yang kadang di belakang, kadang itu biasa saja. Mungkin secara logika ya pendiam. Kemudian mungkin habis dia dari Ma'had mungkin jadi orang biasa lah, jadi orang biasa begitu. Ya, seiring waktu ya, kita selesai ke rumah masing-masing. Ya, semua kita sudah selesai zikron, dia sudah pengamatan dan lain sebagainya. Ya, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Sumbawa, ada macam-macam sudah. Ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke situ lah macam-macam. Ada yang ke Yaman, ada yang ke... Setelah sekian 6 tahun, 10 tahun kami berpisah, 6 tahun, 10 tahun, kurang lebih 6 tahun. Itu ya, dia baru pulang dari Dompu. Ya, baru pulang aja dari Dompu. Ya, sudah pulang dari Mekah. Itu di SMS lewat inbox, messenger. Akhirnya ya kita bilang, masih ingat dia kan? Dari mana? Saya bilang, saya nggak tahu dia dari Lombok Tengah juga, dari Pemekop juga tahu. Ada nih saya siapa? Burhan. Burhan. Karena sering kita duduk dekat. Burhan, gimana kabar keluarga, sudah menikah berapa? Kita tanya. Tunas, pelunggu jalan-jalan ke ke rumah katanya. Rumah. Ya sambil ngajar anak-anak, Gimana? Gajah pelunggu kita masih silaturahmi juga. Ya, makin dia share ke lokasi di Pemekop Tengah. Kalau kita ingin bertemu sudah lama, sudah itu, kita jalan. Bismillah ya, kita jalan. Oh ini nanti sama ada satu juga teman yang kemarin dulu teman kita duduk. Siapa Musin juga. Musin ya. Karena dia tahu jalan ke rumah. Akhirnya kita ketemu di Mas Wagi. Ketemu dengan Musin, telepon tiap jalan, tiap pertigaan ketemu. Ya, gitu. Akhirnya kita berangkat dari situ ya. Berangkat dari Mas Wagi lewat jalur Aibuka. Ya ketemu sampai di situ. Sampai di situ kita diajak makan. Karena diajak makan di rumahnya.
Kita belum ke pondok pesantrennya. Setelah kita ke aulanya, udah selesai makan buah, enak pokoknya kita disuguhkan itu lagi. Ya sana bahagia ketemu antum di sini. Tulas katanya. Menunggu kita ngisi pengajian. Ya benar antum katanya. Kita kesini kan ngajar anak tadi belum gue bilang ngajar ikro apa. Pokoknya bismillah dulu bismillah. Akhir gitu ya. Bismillah. Sampai di aula itu penuh, lebih besar dari ini. Penuh satu belakang. Jawanya yang tua, yang kecil, yang muda kita disambut pakai itu. Masya Allah. Akhirnya ini betul jamaah tuh. Ya tuh ini pengajian mingguan. Udah pengajian bulanan gitu. Subhanallah, pengajian mingguan itu. Jangan tanya lagi kalau bulanannya itu. Apalagi haul pondoknya. Saya tanya terus, inti punya tanah berapa di sini? Dan alhamdulillah dapat warisan orang tua. Lalu berapa ya sedikit, berapa banyak? Berapa 1 hektar? Masya Allah, 1 hektar. Bilang, iya 1 hektar masih ada yang ini. Ini semua dibangunkan sama jamaah semua. Ya, semua ini murni dari uang para jamaah. Yang paling murni dari uang pribadi, rumah ini saja dulu. Masya Allah, luar biasa. Itu Masya Allah ya. Pernah adakan acara itu udah juga ya. Acara besar itu penuh sampai luar. Ini kalau total kalau kita mengadakan acara biasa itu tembus sampai 20 juta itu biayanya kalau kita total. Ternyata ini biaya semuanya ini Ustaz, akhirnya dari mana? Ini semuanya Jawa Tuan Guru. 1 rupiah tidak ada kita keluarkan. Mulai ayam panggang semua itu. Ayam panggang, puas, bukan, Masya Allah. Masya Allah, ya begitu anak bilang, ini anak membawa kalian. Anak kira tuh tidak seperti ini. Saya bilang, gimana ini? Kok sebesar ini tuh punya pondok. Anak saja belum mampu, gak ada duit. Saya bilang, buat ini. Bangun rumah saja. Ya tidak seperti antum. Ya alhamdulillah Tuhan Guru itu barokah. Barokah ya alhamdulillah barokah. Tidak ada yang diundang kecuali Tuan Guru di Lombok Tengah itu hampir 80% yang sudah undang. Gimana itu kebarokahnya? Ya seperti itu. Dulu ya dia biasa sama-sama. Itu bukan punya orang, itu punya pribadi. Daftar majelis punya pribadi, jamaah itu milik pribadi. Artinya itu jamaahnya sendiri bukan orang. Alhamdulillah Ustaz, kalau kita di sini juga, kalau bahasa kita, ya kalau di sini kadang-kadang anak kira kan dia punya ngajar di situ. Kita majelis, kita di luar juga, di luar ada majelis apa? Majelis mingguan, kita ngisi di situ di sini, ya, gitu terus. Karena itu tidak begitu ini saya bilang alhamdulillah lah kayak kerupuk kita kalau ngomong katanya adanya keluar saja yang dulu pernah dia pelajari keluar terus dulu dia pernah ke Kalimantan katanya juga. Kalimantan itu ya teman dekatnya itu pemenang Menteri Agama. Wah luar biasa. Kalau ya begitulah kebarokahannya. Kita tidak tahu ya itu rahasia Tuhan. Kita saja susah kadang-kadang, sedangkan dia itu berapa kalau dihitung itu berapa ratus itu belum santrinya ya. Belum santri ya. Guru kita pernah diundang di sini sana. Ya begitulah anakku ya. Ya karena rahasia Tuhan itu kita tidak tahu. Ada orang yang biasa-biasa dari pondok ya, tidak pernah biasa kita lihat, akan tetapi setelah dia selesai dari sini, Masya Allah ya, Masya Allah. Ya kita lanjutkan pelajaran kita sedikit ya, kajian kita dengan kitab Muhtar al-Hadis ya, hadis-hadis pilihan dari hati kita ya. Yang dikarang oleh syekhnya yaitu Syekh Ahmad Al-Hashimiyah
Faqala 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Rawi Ahmad an Anas. Kalau disebutkan Anas, kalau dalam hadis Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas, enggak ya. Perbedaannya sedikit ya. Kalau sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Kalau Imam Malik namanya Malik bin Anas. Itu Imam Mazhab namanya Malik bin Anas. Kalau sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik. Hanya itu bedanya. Supaya ketika kalian dengar atau kalian baca, nanti akan aku baca di hadis, kalau disebutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau di dalam fikih, kalau disebutkan dia Malik bin Anas. Hanya sedikit itu bedanya ya. Kalau Malik bin Anas Imam Mujtahid, Imam Mazhab. Tapi kalau Anas bin Malik itu perawi hadis. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla abtaha li ahadin qablaka. Ini panjang sebenarnya hadis dia, tapi cukup sedikit saja yang ditulis oleh kalau bahasa kita yang diringkas ya dalam kitab Mukhtasar Al-Hadits. Ati babal jannati, aku kata baginda Nabi ya, menuju pintu surga. Kata Nabi, nanti di hari kiamat aku menuju pintu surga. Apa yang terjadi? Fa'astaftihu ya. Aku dibukakan. Pertama aku ditanya, man anta, siapa engkau, penduduk penjaga pintu surga. Malaikat Ridwan. Man anta, ana Muhammad. Ya, kalau yang lain, nabi yang lain dikatakan man anta, pertama yang datang yaitu Sayyidina Adam, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kata Sayyidina Adam? Pada saat itu datang, ya, ketika datang di depan pintu surga, ditanya oleh malaikat, man anta? Ana abal bashar. Dijawab, ana abal bashar. Aku ini bapaknya penduduk dunia. Secara kalau bahasa kita, memang di situ hari kebanggaan di situ. Ya, semua makhluk, kalau semua nabi membanggakan kenabiannya. Ya, ana abal bashar. Aku ini, karena itu udah waktunya itu, waktu menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi ya tentunya berharap itu. Ya. Ana abal bashar, aku ini bapaknya penduduk dunia. Oh. Apa kata malaikat Ridwan? Mada turid? Apa yang hendak kau inginkan? Uridu an adkhulal jannata birahmatillah. Aku ingin masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan di surga. Apa kata malaikat Ridwan? Kalau bahasa kita stop dulu. Ya, stop. Pintu surga ini tidak akan terbuka ya, kecuali yang akan membukanya ismuhu Ahmad, namanya Muhammad. Makanya disebutkan ya, ini berkaitan dengan hadis ini. Ismuhu Muhammad. Baru akan dibuka ini pintu setelah namanya Muhammad. Kalau ada namanya Muhammad baru dibuka. Kalau dilarang ya, ada disebutkan kan, diharamkan pintu surga itu terbuka kecuali yang pertama kali membukanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada itu hadisnya. Haramallahul jannah, diharamkan pintu surga itu terbuka kecuali namanya Muhammad yang membukanya. Mundur kalau itu, silahkan Anda pergi. Datang lagi nabi yang lain. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus
atau nabi-nabi yang lain hingga sampai Nabi Ibrahim. Apa kata malaikat Ridwan, man anta, siapa engkau? Ana khalilullah, aku ini kekasihnya Allah di dunia. Dari seluruh kekasih Allah di dunia, aku ini bapaknya kekasihnya Allah di dunia. Allah. Karena abal anbiya ya. Masalahnya Nabi Ibrahim ini abal anbiya. Bapaknya para nabi. Tadi itu bapaknya apa? Bapaknya seluruh manusia. Sekarang bapaknya para nabi yang terlebih lagi. Ana abal anbiya, ana khalilullah. Aku ini kekasihnya Allah, bapaknya para nabi. Maka turun kata apa? Penjaga surga malaikat Ridwan. Uridu an adkhulal jannata bi rahmatillah. Aku ingin masuk surga dengan rahmat Allah yang sebagaimana sudah dijanjikan di dunia. Apa kata? Dijawab dengan seperti yang tadi. Ya, diharamkan pintu ini terbuka kecuali namanya Muhammad. Kalau kita silakan Anda mundur. Ya. Yang ketiga, siapa yang datang lagi yang ketiga ditanya lagi seperti itu. Sampailah ke Nabi Musa. Ya. Malaikat Ridwan bertanya, man anta, siapa engkau? Ana kalimullah, aku ini kalamnya Allah di dunia. Yang satu-satunya Nabi yang berbicara dengan Allah di dunia, akulah. Bahasa kita ya. Karena sudah disiapkan singgasana masing-masing. Itu jadi Allah. Setiap Nabi disiapkan singgasananya masing-masing. Akhirnya apa dikatakan? Seperti tadi. Ya kalimullah, wahai kalamnya Allah di dunia. Bahwa tidak ketahuilah tidak dibuka ini pintu kecuali yang membukanya Ismul Ahmad. Yang membukanya adalah yang bernama Muhammad. Mundur, silakan Anda mundur. Menunggu dulu. Tunggu. Sampai terus ke Nabi Isa. Apa kata malaikat Ridwan? Man anta, siapa engkau? Ana ruhullah. Oh, kalau bahasa kita ini paling serem lagi nih. Yang paling serem di antara yang serem ini ruhullah. Akulah yang digelar ruhullah. Kalau bahasa kita ruhullah itu yang dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah. Tanpa ayah artinya penduduk satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan bergelar ruh, ar-ruh. Itu adalah aku. Bahasa kita. Maza turid, tapi Anda aku inginkan. Uridu an adkhulal jannah bi rahmatillah. Aku ingin masuk surga dengan rahmat Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan di dunia. Apa kata malaikat Ridwan? Sama seperti yang tadi, ya. Ketahuilah semuanya pintu ini haram untuk dibuka kecuali yang bernama Muhammad. Semuanya nabi dengan gelarnya masing-masing. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi